Kalau kamu masih mikir hutang di pinjol legal cuma bisa lunas dengan cara bayar semua hutangnya, kamu salah besar. Karena ada 3 cara yang bisa bikin semua hutangmu di pinjol legal selesai, bahkan tanpa harus bayar penuh. Tapi masalahnya hampir semua orang nggak sadar, bahkan nasabah pinjol senior pun banyak yang tidak tahu. Dan ini bukan trik haram, bukan juga ngibul. Ini aturan resmi yang dipegang oleh pinjol legal. Cuman jarang dibocorin. Jadi kalau kamu tahu dan berani ya, ini bisa jadi jalan pintu keluar dari jeratan hutang pinjol. Baru-baru ini OJK dan Satgas waspada dan kembali menegaskan kalau semua pinjol legal itu wajib mengikuti aturan dan restrukturisasi. Tapi uniknya di lapangan masih banyak nasabah pinjol legal yang membayar denda dan bunga yang numpuk. Padahal mereka itu bisa negosiasi supaya hutangnya dihentikan bahkan dihapus sebagian. Bahkan di tahun ini ada ratusan kasus nasabah yang hutangnya resmi dianggap lunas. Tapi yang jadi permasalahannya, hampir semua nasabah pinjam online itu tidak tahu. Mereka tahu setelah uangnya habis buat bayar bunga pinjaman. Nah, sekarang dengarkan baik-baik karena saya akan kasih tahu 3 rahasia yang jarang dibocorin ke nasabah. Bahkan DC pinjol pun sengaja tutup mulut. Tapi ingat, kalau satu step saja kamu lewatin ya, bisa-bisa hutang kamu nggak pernah selesai. Jadi pastikan tonton sampai habis, karena yang terakhir langkah yang jarang dipakai. Tapi efeknya bisa bikin kita bebas. Jadi inilah 3 cara yang bisa bikin hutang kamu lunas di pinjam online secara resmi sesuai dengan aturan OJK. Nah, kita langsung saja ke yang pertama. Untuk yang pertama, kamu bisa meminta restrukturisasi resmi. Banyak loh, bahkan hampir semua pinjol legal itu punya program restrukturisasi resmi. Tapi masalahnya, pinjol tidak akan nawarin duluan. Dasarnya, POJK nomor 77 dan aturan API yang mewajibkan semua pinjol memberi opsi restrukturisasi kalau nasabah kesulitan bayar. Tapi yang jadi permasalahannya bagaimana Bang? Jadi caranya seperti ini. Untuk caranya, status masih aktif, belum dihapus dari sistem pinjol. Maksudnya kamu itu baru gagal bayar di pinjam online ya, masih aktif dan masih diteror oleh DC pinjol. Dan yang selanjutnya punya alasan yang jelas yang bisa dibuktikan. Ya misalnya penghasilan turun, di PHK dari kerjaan atau kena bencana. Contohnya seperti sakit atau keluarga kita masuk rumah sakit. Nah, bukti-bukti seperti itu harus ada ya. Dan kamu juga butuh dokumen pendukung. Yaitu kamu bisa siapkan KTP dan KK, surat keterangan gaji terbaru atau lebih tepatnya slip gaji, surat keterangan di PHK dari HRD atau usaha pribadi, bukti pengeluaran mendadak, misal biaya rumah sakit atau kita kena bencana. Setelah surat restrukturisasi terkumpul ya, barulah kamu hubungi DC pinjol yang kamu galbay. Maksudnya jangan DC pinjolnya ya, jangan DC lapangan ataupun DC WA pribadi, tapi kamu hubungi pihak pinjolnya, lebih tepatnya CS pinjolnya. Sampaikan tujuan seperti ini. Untuk teksnya sudah saya siapkan di deskripsi video ini ataupun di kolom komentar ya. Nah, untuk teksnya seperti itu. Nah, jika ada balasan dari pihak pinjol atau CS pinjol ya, misalnya butuh bukti, kamu berilah bukti-bukti yang tadi, seperti bukti penurunan gaji, atau bukti kamu di PHK, atau bukti kamu kena bencana. Nah, setelah itu kamu kirimkan ke CS pinjol tersebut. Barulah mereka akan verifikasi data kamu tadi. Tapi ada catatan penting, kalau mereka nolak tanpa alasan yang jelas ya, kamu diwajibkan lapor ke pihak OJK. Untuk melapornya ada di deskripsi video ini ya, kamu bisa langsung klik saja. Nah, itu untuk cara yang pertama. Tapi jangan lupa simpan semua bukti yang sudah tadi kamu kumpulkan. Untuk cara yang kedua, kamu bisa mengajukan pemutihan bunga dan denda. Kamu harus tahu, hampir semua pinjol legal ya, itu lebih mementingkan pokok daripada bunga yang belum tentu dibayar oleh nasabah pinjol legal. Jadi gunakan kalimat kunci seperti ini.
yaitu saya nggak sanggup membayar pokok, mohon pemutihan bunga dan dendanya. Ini sering disetujui kalau kamu punya bukti yang emang benar-benar kuat. Ya contoh saja seperti bukti-bukti yang di awal tadi ya. Seperti biasa, jangan hubungi DC-nya, tapi hubungi CS pinjolnya. Itu untuk cara yang kedua. Nanti juga kalau disetujui itu ada balasannya. Intinya kalau bukti kamu kuat dan sesuai ya, pasti ada balasannya dan disetujui. Itu untuk cara yang kedua. Dan untuk cara yang terakhir, gunakan mekanisme pengaduan OJK dan API. Kalau dua cara tadi buntu ya, kamu bisa aduin ke pihak OJK dan API. Banyak kasus loh, seperti misalnya kita udah ngaduin ke OJK dan API ya. Tiba-tiba pihak pinjol menghubungi kita balik dan melakukan potongan yang besar. Tapi yang jadi masalahnya, caranya bagaimana Bang? Nah, caranya kamu cukup isi formulir di website OJK ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Tapi pas isi formulir, jelaskan secara detail dan bilang kalau kamu ada bukti-buktinya juga. Jadi kalau kamu galbay dipinjol ya, jangan diam aja, tapi gunakan 3 cara ini. Karena ini hak kamu sebagai nasabah pinjaman online. Nah, apa kamu yang nonton video ini sudah ngalamin hal tersebut atau sudah melakukan langkah-langkah tersebut? Jika sudah ya, tulis pengalamannya di komentar video ini. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian ya. Kalau utang kita itu di pinjol legal bisa lunas, bahkan tanpa bayar sepenuhnya ya. Hanya menggunakan 3 cara ini. Nah, 3 cara ini itu 3 cara resmi yang diberikan oleh pihak OJK. Jadi kalau kamu nasabah pinjaman online, kamu harus tahu ini. Dan buat kamu juga nasabah pinjaman online yang merasa kalau video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Kamu juga yang ingin bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Triabang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjaman online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.